Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat dosen pengampu Ibu Alif Susilawati Utama, MIP, serta teman-teman yang akan menonton video ini. Sebelum saya memulai tentang presentasi tema demokrasi ini, perkenalkan saya Sari Hidayah yang menempuh pendidikan di Universitas Batu Raja dengan NPM 1952045, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Sebelum masuk ke definisi apa itu demokrasi, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarahnya demokrasi. Mulai dari pertengahan abad ke-5, istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama kota Athena. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Definisi demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Di sini saya menuliskan beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah sebuah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Dan menurut Avan Gaffa, demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris adalah demokrasi perwujudannya dunia politik. Sebelum masuk ke ciri-ciri demokrasi, saya akan sedikit menjelaskan kenapa ciri-ciri demokrasi tersebut. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara, demokrasi yang tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dalam menentukan kebijakan, seksual, dan keinginan masyarakat. Dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Suatu negara dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-cirinya telah saya tuliskan, ada 5 ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Dan yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan kelima, terdapat sistem kepartaian. Tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang bersejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, serta keterbukaan. Berikut saya tuliskan tujuan demokrasi. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Dan yang kelima, mencegah perselisihan. Macam-macam demokrasi. Kekuasaan tertinggi di negara demokrasi dimiliki oleh rakyat, entah dari mana rakyat tersebut berasal dan latar belakangnya. Semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Sehingga dalam suatu negara, demokrasi suatu warga negara dianggap memiliki kesetaraan. Macam-macam demokrasi yang telah saya buat. Yang pertama saya tuliskan yaitu demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi langsung. Yang ketiga, demokrasi tidak langsung. Yang keempat, demokrasi Pancasila. Dan yang kelima, demokrasi presidensial. Lanjut. Contoh-contoh sikap demokrasi. Saya menuliskan 5 contoh sikap demokrasi. Yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, jika dalam berorganisasi, selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat. Dan keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Dan kelima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Prinsip-prinsip demokrasi.
saya menuliskan 7 prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama adalah negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM, hak asasi manusia. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keempat, pergantian kekuasaan berskala. Yang kelima, peradilan, kebebasan dan hak tak memihak. Yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Dan yang ketujuh, jaminan kebebasan pers. Hakikat demokrasi. Pada dasarnya, hakikat demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa. Lebih lanjut, kata Dwi Susilisworo dalam bahan ajar demokrasi menerangkan bahwa hakikat demokrasi meliputi 3 hal. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat, yang disebut government of the people. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat, government by the people. Dan yang ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat, government for the people. Kriteria ideal demokrasi. Ada beberapa kriteria yang saya tuliskan dalam PowerPoint yang ada di sini. Yang pertama adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, persamaan di depan hukum. Dan yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat, kesempatan pendidikan yang sama. Dan yang kelima, demokrasi memiliki 4 macam kebebasan. Yang keenam, ketersediaan dan keterbukaan informasi. Yang ketujuh, mengindahkan fatsoen. Dan ke-8, kebebasan individu. Ke-9, semangat kerjasama. Yang ke-10, hak untuk protes. Sekian presentasi tentang tema demokrasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.